Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada para calon jamaah haji yang terhormat. Kami akan menyampaikan beberapa tahapan untuk para calon jamaah haji, mulai dari persiapan sebelum keberangkatan hingga pemulangan jamaah haji. Namun sebelum itu, catatan penting yang perlu diperhatikan oleh calon jamaah haji yaitu pastikan calon jamaah haji memiliki nomor WhatsApp aktif. Jika tidak punya, daftarkan nomor keluarga terdekat, karena informasi seringkali dibagikan melalui grup WhatsApp. Tahap pertama, persiapan sebelum keberangkatan. 1. Melakukan pemeriksaan kesehatan atau biasa dikenal dengan istilah istita'ah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan pada vaskes atau puskesmas wilayah masing-masing. Selain pemeriksaan dari puskesmas, calon jamaah haji juga akan dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada rumah sakit kota. Laporkan keluhan maupun riwayat penyakit yang pernah dialami untuk mendapatkan pembinaan agar kondisi tetap stabil sampai hari keberangkatan. 2. Melunasi biaya perjalanan ibadah haji sesuai dengan ketetapan yang berlaku pada tahun keberangkatan di Bank Syariah Indonesia dengan melampirkan surat keterangan atau rekomendasi istita'ah dari Dinas Kesehatan. 3. Membuat atau memperpanjang paspor. Lakukan pembuatan atau perpanjangan paspor di kantor imigrasi Mataram dengan membawa KTP, KK, akte kelahiran, atau surat nikah, atau ijazah, dan bukti setoran haji. 4. Mengikuti kegiatan manasik haji. Mengikuti kegiatan manasik haji baik yang difasilitasi oleh IPHI Kota Mataram, Kemenhaj, Tuan Guru, dan Ustaz. 5. Vaksinasi dan dokumen kesehatan. Melakukan vaksin sesuai dengan arahan dari petugas kesehatan, mendaftarkan obat-obat yang akan dibawa ke Tanah Suci. 6. Melengkapi dokumen di Kemenhaj. Melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti bukti pelunasan dan lain-lain, serta aktivasi Saudi Visa Bio. 7. Perlengkapan. Menyiapkan barang bawaan secukupnya sesuai dengan keperluan. Untuk barang bawaan yang sering digunakan dan akan digunakan dapat ditaruh pada jinjingan, selebihnya dapat ditaruh pada koper. Maksimal berat untuk jinjingan adalah 7 kg, dan koper 30 kg. Harap diperhatikan aturan terkait dengan barang bawaan yang diperbolehkan di dalam pesawat seperti cairan tidak boleh lebih dari 100 ml, tidak boleh membawa senjata tajam, dan lain-lain. Adapun beberapa barang yang dianjurkan untuk dibawa adalah sebagai berikut. Steker colokan listrik kaki 3 untuk sebagai konverter, colokan charger HP yang mana charger HP biasanya memiliki 2 kaki, namun untuk di Arab Saudi menggunakan 3 kaki. Kacamata hitam, masker, hand sanitizer, obat-obat yang sering digunakan, tas untuk sandal atau plastik, perlengkapan mandi, pakaian secukupnya, dan perlengkapan ihram. 8. Walimatus safar, sekaligus meminta maaf kepada sanak keluarga, kerabat, dan sahabat. 9. Sholat sunnah taubat. Melakukan sholat sunnah taubat 2 rakaat dengan niat usolli sunnata taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. 10. Mengantarkan koper. Mengantarkan koper ke Kemenhaj 2 atau 3 hari, namun dapat berubah-ubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum keberangkatan. Tahap kedua, keberangkatan menuju embarkasi. 1. Sholat sunnah safar dan berdoa.
Melakukan sholat sunnah safar 2 rakaat sekaligus berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga yang ditinggalkan. Adapun niatnya sebagai berikut: usolli sunnatas safari raka'ataini lillahi ta'ala. 2. Memakai pakaian seragam yang telah diberikan oleh Pemkot Mataram. 3. Berkumpul di kantor wali kota Mataram sesuai dengan jadwal. Tidak boleh terlambat dengan membaca talbiyah selama perjalanan. Harap berkumpul sesuai dengan regu dan rombongan yang sudah ditentukan. 4. Mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan pelepasan yang dilakukan oleh Wali Kota Mataram atau Wakil Wali Kota Mataram dan dihadiri oleh pejabat terkait. 5. Menaiki bis sesuai dengan arahan petugas menuju embarkasi atau asrama haji. Tahap ketiga, setiba di embarkasi. 1. Setiba di asrama haji dilakukan pemeriksaan kesehatan terakhir, pembagian gelang identitas, living cost, kartu vaksin, kartu kesehatan, pembagian kamar, dan istirahat yang cukup. 2. Mengikuti pembinaan manasik haji dan pengarahan yang diberikan oleh ketua kloter, pendamping ibadah atau petugas yang mewakili. 3. Sudah dapat melakukan sholat qashar. Adapun tata cara sholat qashar adalah meringkas rakaat sholat wajib yang berjumlah 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya menjadi 2 rakaat. Contohnya, jamak takdim dilakukan di waktu sholat pertama, misalkan sholat zuhur. Niat zuhur di waktu zuhur atau biasa dikenal dengan jamak takdim plus qashar dengan niat usolli faradz zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihi al-'asri ada'an lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat asar di waktu zuhur atau biasa dikenal dengan jamak takdim plus qashar dengan niat usolli faradz asri raka'ataini qasran majmu'an ila zuhri ada'an lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat asar di waktu asar atau biasa dikenal dengan jamak takhir plus qashar dengan niat usolli faradz asri raka'ataini qasran majmu'an ilaihi zuhri ada'an lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat zuhur di waktu asar atau biasa dikenal dengan jamak takhir plus qashar dengan niat usolli faradz zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilal 'asri ada'an lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat maghrib di waktu maghrib atau biasa dikenal dengan jamak takdim tanpa qashar dengan niat usolli faradhal maghribi thalatha raka'atin majmu'an ilaihi al-'isya'i ada'an lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat isya di waktu maghrib atau biasa dikenal dengan jamak takdim plus qashar dengan niat usolli faradhal 'isya'i raka'ataini qasran majmu'an ilal maghribi ada'an lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat isya di waktu isya atau biasa dikenal dengan jamak takhir plus qashar dengan niat usolli faradhal 'isya'i raka'ataini qasran majmu'an ilaihil maghribi ada'an lillahi ta'ala. Yang terakhir, niat maghrib di waktu isya atau biasa dikenal dengan jamak takhir tanpa qashar dengan niat usolli faradhal maghribi thalatha raka'atin majmu'an ilal 'isya'i ada'an lillahi ta'ala. 4. Pemeriksaan koper. Pemeriksaan isi koper dari benda-benda yang dilarang seperti cairan tidak boleh lebih dari 100 ml, benda tajam, dan lain sebagainya. Pastikan koper tidak melebihi 30 kg. Catatan untuk cain jamaah haji gelombang kedua: mandi ihram, menggunakan ihram, melakukan sunnah ihram seperti bercukur, potong kuku, dan menggunakan wangi-wangian. Tahap keempat,
menuju bil. 1. Mengikuti arahan petugas sesuai dengan nomor urut regu dan rombongan. 2. Di dalam bis selama perjalanan membaca talbiyah dan berdoa. 3. Setiba di bandara, menaiki pesawat dengan tertib sesuai dengan nomor regu dan rombongan. Tahap kelima, di dalam pesawat. 1. Menempati tempat duduk sesuai dengan nomor kursi yang tertera pada boarding pass. Harap tetap tenang dan tertib mengikuti arahan dari petugas kabin pesawat. 2. Mempelajari panduan yang tertera pada kursi pesawat. 3. Memperhatikan tata cara penggunaan toilet di pesawat. 4. Memperbanyak berzikir, berdoa, bertalbiyah, dan istirahat di tempat masing-masing. 5. Melakukan peregangan sesuai dengan arahan petugas. 6. Menikmati hidangan yang diberikan di pesawat dengan tenang seperti makan siang, snack, kopi, dan lain-lain. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. 7. Memperhatikan arahan ketika sudah masuk waktu sholat. Memperhatikan tata cara melakukan tayamum di tempat dan melaksanakan sholat secara jamak dan qashar dipandu oleh TPIH. 8. Melaporkan jika terjadi gangguan kesehatan, dapat meminta bantuan kepada petugas kloter, petugas kabin, dan petugas kesehatan. Catatan untuk gelombang kedua, mengambil niat umroh, mengikuti arahan dari petugas jamaah haji. Setelah mengambil miqat, tidak boleh melakukan larangan ihram seperti memotong kuku, menggunakan wangi-wangian, bercukur, aktivitas seksual, menikah atau menikahkan, membunuh hewan buruan, dan berkata kotor atau bertengkar. Tahap ke-6, di Bandara King Abdul Aziz. 1. Turun dari pesawat dengan tertib dengan membawa koper jinjingan dan tas paspor. 2. Istirahat sejenak sambil menunggu proses imigrasi dan pemeriksaan barang bawaan. 3. Melakukan proses pemeriksaan imigrasi secara tertib. 4. Selesai pemeriksaan imigrasi dan barang bawaan oleh petugas, berkumpul terlebih dahulu, kemudian menaiki bis yang sudah disiapkan untuk menuju Madinah untuk gelombang 1 atau langsung ke Makkah untuk gelombang 2. 5. Selama perjalanan menuju Makkah atau Madinah, berzikir dan berdoa atau bertalbiyah. Tahap ke-7, Kota Madinah. 1. Menempati pondokan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh petugas, dengan masing-masing kamar ditempati antara 4-6 orang dan tidak boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan. 2. Istirahat di kamar sejenak sambil mempersiapkan diri untuk pergi ke Masjid Nabawi. 3. Mengambil atau mencari koper. Jika tidak ditemukan, harap laporkan kepada ketua regu dan ketua rombongan. 4. Selama 8 hari di Madinah, melaksanakan sholat arba'in atau 40 waktu sholat fardu di Masjid Nabawi. 5. Melaksanakan ziarah-ziarah ke makam Rasulullah, Raudhah, makam Baqi', Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan lain-lain. 6. Mengikuti pengarahan atau manasik sebelum keberangkatan menuju kota Mekah. 7. Persiapan menuju kota Makkah untuk umroh atau haji dengan kegiatan mandi ihram, memakai pakaian ihram, memotong kuku, mencukur rambut, dan lain-lain. Tahap ke-8, perjalanan ke kota Makkah. Pada jam yang sudah ditentukan, berangkat meninggalkan Madinah menuju Bir Ali dengan menggunakan bis untuk mengambil miqat. 2. Di Masjid Zulhulaifah.
atau bir ali, jamaah sholat sunnah ihram 2 rakaat dan berniat untuk umroh bagi yang tamattu dan berniat haji untuk yang ifrad. Maka sejak saat itu berlakulah semua larangan-larangan dalam ihram. Larangan ihram seperti menggunakan wewangian atau parfum, mencukur atau mencabut rambut, memotong kuku, aktivitas seksual, menikah atau menikahkan, membunuh hewan buruan, dan berkata kotor atau bertengkar. 3. Membaca niat umroh yang akan dipandu oleh petugas haji. Niat umroh sebagai berikut. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrah. Keempat, kembali menaiki bis dalam posisi sudah ihram untuk melakukan perjalanan selama 5-6 jam ke Mekah. Dan selama di perjalanan, jamaah membaca talbiyah, berzikir dan berdoa, serta istirahat bila sudah lelah dan mengantuk. Tahap ke-9, Kota Mekah. 1. Menempati pemondokan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh petugas, dengan masing-masing kamar ditempati antara 4-6 orang dan tidak boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan. 2. Istirahat sejenak sambil mengambil dan memasukkan koper dan barang-barang bawaan lain ke dalam kamar masing-masing. Jika koper belum ditemukan, harap laporkan kepada ketua regu maupun ketua rombongan. 3. Mengambil kartu nusuk yang dibagikan oleh petugas. Pastikan kartu nusuk ini tidak boleh hilang. 4. Persiapan untuk melaksanakan tawaf umroh dan tawaf kudum bagi yang haji. 5. Bersama-sama dengan rombongan dan pembimbing berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan cukur bagi yang umroh atau tamattu, sedangkan bagi yang haji atau ifrad cukup tawaf saja. 6. Melakukan pengumpulan pembayaran dam untuk haji tamattu. Bisa koordinasi dengan ketua regu, rombongan, maupun mengikuti arahan dari petugas haji. 7. Selama berada di Mekah kurang lebih 20 hari, jamaah dianjurkan untuk meningkatkan amal ibadahnya terutama di Masjidil Haram dengan beriktikaf, sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, atau melaksanakan ibadah umroh sunnah. Selanjutnya, dalam tahapan ini ada 2 catatan penting yang harus diperhatikan, yaitu 1. Perhatikan nomor bis dan warna bis yang digunakan dari pemondokan menuju Masjidil Haram. Pastikan bis yang digunakan sudah sesuai dengan rute pemondokan menuju Masjidil Haram. Jika ada hal yang tidak diketahui atau ragu-ragu, harap tanyakan kepada petugas. Kedua, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan konsumsi vitamin. Tahap ke-10, Arafah. 1. Mempersiapkan barang bawaan seperlunya yang dibutuhkan seperti kain ihram tambahan 1 lembar, peralatan mandi, obat-obatan, pakaian ganti, dan lain-lain. 2. Pada tanggal 8 Zulhijjah, para jamaah haji melakukan mandi ihram, memotong kuku, mencukur wudu, dan lain-lain, memakai ihram dan sholat sunnah ihram, serta berniat haji bagi yang haji tamattu menjelang keberangkatan menuju Arafah sebelum atau setelah sholat zuhur. 3. Berangkat menuju Arafah dengan menggunakan bis dan selama di perjalanan, jamaah dianjurkan untuk bertalbiyah. 4. Membaca niat haji, yaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. 5. Tiba di Arafah menempati tenda-tenda yang sudah disiapkan dan melaksanakan sholat zuhur, asar jamak qashar berjamaah. 6. Sambil menunggu waktu wukuf esok harinya, para jamaah dianjurkan untuk berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, dan mendengarkan ceramah-ceramah agama
dari para petugas atau pembimbing. 7. Tanggal 9 Zulhijjah, pas waktu zuhur, para jamaah mengikuti prosesi wukuf yang diawali dengan khutbah wukuf, kemudian dilanjutkan dengan sholat zuhur asar jamak qashar berjamaah. Berzikir dan berdoa yang dipimpin oleh pembimbing ibadah atau tuan guru atau ustadz, kemudian dilanjutkan secara mandiri membaca talbiyah, beristighfar, berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Menjelang matahari terbenam, jamaah mempersiapkan diri berangkat menuju Muzdalifah untuk memungut batu kerikil sudah disiapkan oleh petugas. Bila setelah maghrib diberangkatkan menuju Muzdalifah, maka para jamaah sholat maghrib isya jamak qashar takdim. 8. Berangkat ke Muzdalifah dengan menggunakan bis yang sudah disiapkan oleh petugas. Tahap ke-11, Muzdalifah. Turun dari bis bersama seluruh rombongan untuk melaksanakan mabit yang diawali sholat maghrib isya jamak qashar takhir bagi yang diberangkatkan sebelum maghrib. Kemudian berzikir, berdoa. Memungut kerikil sebanyak 49 buah bagi yang nafar awal dan sebanyak 70 buah bagi yang nafar tsani. Setelah itu kembali memperbanyak membaca talbiyah, berzikir dan berdoa sambil menunggu untuk diberangkatkan menuju Mina lewat tengah malam. Tahap ke-12, Mina. 1. Tiba di Mina, langsung menempati tenda-tenda yang sudah disiapkan dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. 2. Setelah istirahat dan sarapan pagi, menunggu arahan dari ketua kloter untuk bersama-sama melontar jumroh Aqobah. 3. Usai melontar jumroh Aqobah, jamaah melakukan tahallul dan kembali ke tenda masing-masing untuk mengganti baju dan beristirahat untuk mabit atau bermalam. Selama 2 malam bagi yang nafar awal dan 3 malam bagi yang nafar tsani. 4. Setiap hari sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, petugas dan jamaah melaksanakan kegiatan melempar jumroh ula, wusta, dan jumroh Aqobah. 5. Persiapan untuk kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i haji. Tahap ke-13, kembali ke Mekah. 1. Kembali ke pemondokan untuk beristirahat sejenak sambil menunggu arahan dari petugas untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i haji. 2. Melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i haji. 3. Persiapan kepulangan ke tanah air bagi yang gelombang pertama, sedangkan gelombang kedua melaksanakan ibadah umroh di Mekah dan Arba'in ke Madinah. 4. Melaksanakan tawaf wada bagi semua jamaah sebelum meninggalkan kota Mekah. 5. Bagi jamaah gelombang pertama berangkat pulang ke tanah air melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Sedangkan bagi jamaah gelombang kedua melanjutkan kegiatan ibadah di Masjidil Haram dan ziarah kota Mekah. Kemudian dilanjutkan ibadah sholat arba'in di Masjid Nabawi Madinah serta melaksanakan ziarah-ziarah sebagaimana jamaah pada gelombang pertama. 6. Persiapan kepulangan ke tanah air bagi jamaah gelombang kedua melalui Bandara Madinah, pengepakan dan penimbangan barang-barang bawaan. Selanjutnya, tahap ke-14, kepulangan. Selama penerbangan kembali ke tanah air, jamaah haji memperbanyak zikir, berdoa, dan melakukan sholat bila ada waktu sholat tiba, seraya terus menjaga kemabruran hajinya. Kemudian, tahap terakhir yaitu di Bandara Internasional Lombok.
1. Setelah tiba di Bandara Internasional Lombok, para jamaah secara sabar antri turun pesawat sambil membawa tas jinjingan dan langsung naik bis menuju asrama embarkasi Lombok. 2. Di asrama haji, jamaah haji dijemput keluarga untuk kembali ke rumah masing-masing untuk mengimplementasikan nilai-nilai haji mabrur di tengah-tengah masyarakat. 3. Mengambil koper dan air zam-zam di asrama haji. 4. Mengambil paspor pada petugas haji Kemenhaj. 5. Ciri-ciri haji mabrur antara lain: 1. Senantiasa ikhlas dalam ibadah dan berbuat. 2. Lebih taat yang ditandai dengan makin rajin ibadah. 3. Berakhlak mulia dalam bertutur kata, berbuat dan bergaul. 4. Kepedulian sosial, yaitu banyak membantu dan menolong orang lain. 5. Menebar kedamaian dan ketenangan di tengah-tengah masyarakat. 6. Senantiasa menyambung dan menjaga tali silaturahmi.